warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amaliawati dan rekan saya Ihwan Nurahayu. Saya Susanti. Saya Yunianingsi. Di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami. 3.5 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. 3.51 Menganalisis proses terjadinya korosi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.5.2 Menentukan cara mencegah terjadinya korosi. 4.5 Mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. 4.51 Menentukan beberapa cara untuk mencegah terjadinya korosi. Lembar kegiatan 1. Proses terjadinya korosi dan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan proses terjadinya korosi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya melalui percobaan yang dilakukan dengan benar. Berdasarkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini pada kolom hipotesis. 1. Apa yang terjadi pada besi saat berada pada tempat terbuka untuk kurun waktu yang cukup lama? 2. Apa yang terjadi pada besi pada ruang terbuka saat tercelup dalam air untuk kurun waktu yang cukup lama? 3. Apa yang terjadi pada besi saat berada pada tempat tertutup untuk kurun waktu yang cukup lama? 4. Apa yang terjadi pada besi pada ruang saat tercelup dalam air untuk kurun waktu yang cukup lama? 5. Apa yang terjadi pada besi saat bereaksi pada asam? 6. Apa yang terjadi pada besi saat bereaksi dengan air laut? 7. Apa yang terjadi pada besi yang tercelup pada minyak lampu? 8. Peristiwa di atas merupakan peristiwa korosi. Coba Ananda definisikan apa pengertian korosi. 9. Berdasarkan jawaban Ananda, pada pertanyaan nomor 1-7 tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. 10. Berdasarkan jawaban Ananda, pada pertanyaan nomor 1-7 tuliskan cara pencegahan korosi. Dilanjut dengan Kak Susanti, silakan. Ya, Kak Susanti, silakan. Didiamkan di ruang terbuka lama-kelamaan akan mengalami perkaratan. 2. Besi yang didiamkan di ruangan terbuka yang tercelup dalam air lama-kelamaan akan mengalami perkaratan. Perkaratan pada paku biasanya diakibatkan oleh reaksi oksidasi. Oksidasi adalah reaksi antara oksigen dengan air. 3. Besi pada tempat tertutup akan mengalami perkaratan. 4. Besi pada ruang tertutup saat tercelup dalam air untuk kurun waktu yang cukup lama akan mengalami perkaratan, karena oksigen dalam air melakukan oksidasi pada logam besi, sehingga membentuk ion Fe2+. Kemudian, elektron bergerak ke permukaan besi lainnya, yang bertindak sebagai katoda. Elektron pada katoda tersebut mereduksi oksigen yang pada besi. Hasil oksidasi tersebut akan membentuk lapisan oksidasi besi, Fe2O3, H2O, yang bersifat merusak, berpori, dan rapuh. 5. Besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. 6. Besi saat bereaksi dengan air laut mengalami perkaratan. Pada saat air mengenai besi, maka air akan tercampur dengan karbon di udara yang kemudian membentuk asam karbonat. Asam yang terbentuk ini akan membuat zat besi pada logam menjadi larut. Hidrogen dan oksigen yang tercampur dengan atom pada besi inilah yang kemudian menyebabkan karat besi di permukaan besi. 7. Besi tidak berkarat pada larutan minyak lampu, sebab larutan minyak lampu tidak mengandung oksigen dan larutan ini menghalangi kontak antara logam di besi dengan oksigen di udara. 8. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. 9. Air dan kelembapan udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, terbentuknya sel elektrokimia. 10. Pengecatan, pelumuran dengan oli atau gemuk, pembalutan dengan plastik.
Selanjutnya, saya serahkan kepada Ihwa. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korrosi. Alat dan bahan. 1. Alat. Wadah aqua gelas bekas 7 buah, amplas, karet gelang 2 buah, plastik bening 2 buah, kamera. Bahan. Paku kecil 7 buah, minyak tanah, air, larutan cuka, air laut. Bentar. Hasil pengamatan pada paku dalam wadah terbuka. Hari pertama, paku saja belum berkarat. Paku dan air belum berkarat. Paku dan air laut belum berkarat. Paku dan cuka belum berkarat. Paku dan minyak berkarat. Pada hari kedua, paku saja belum berkarat. Paku dan air mulai berkarat. Paku dan air laut belum berkarat. Paku dan cuka belum berkarat. Paku dan minyak tanah belum berkarat. Pada hari ketiga, paku pada wadah A belum berkarat. Paku pada wadah B mulai berkarat. Pada paku wadah C mulai berkarat. Paku pada wadah D belum berkarat. Paku pada wadah E belum berkarat. Pada hari keempat, paku pada wadah A belum berkarat. Paku pada wadah B sedikit berkarat. Paku pada wadah C berkarat. Paku pada wadah B belum berkarat. Paku pada wadah E belum berkarat. Hari kelima, paku pada A belum berkarat. Paku pada wadah B berkarat. Paku pada wadah C berkarat. Paku pada wadah D belum berkarat. Paku pada wadah E belum berkarat. Pada hari ke-6, paku pada wadah A belum berkarat. Paku pada wadah B berkarat. Paku pada wadah C berkarat. Paku pada wadah D belum berkarat. Paku pada wadah E belum berkarat. Pada hari ke-7, paku pada wadah A belum berkarat. Paku pada wadah B berkarat. Paku pada wadah C berkarat. Paku pada wadah D belum berkarat. Paku pada wadah E belum berkarat. Tabel 2. Hasil pengamatan pada paku dalam wadah tertutup. Hari pertama, jadi tutup, tidak berkarat. Paku dan air ditutup, tidak berkarat. Hari kedua, paku saja ditutup, tidak berkarat. Dan air tertutup, mulai berkarat. Darul. Hari ketiga, paku tertutup, tidak berkarat. Paku dan air tertutup, sedikit berkarat. Hari keempat, paku tertutup, tidak berkarat. Paku dan air tertutup, berkarat. Hari kelima, paku tertutup, tidak berkarat. Paku dan air tertutup, berkarat. Hari ke-6, paku tertutup, belum berkarat. Paku dan air tertutup, berkarat. Hari ke-7, paku tertutup, belum berkarat. Paku dan air tertutup, berkarat. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan tabel pengamatan di atas. A. Berdasarkan tabel 1 pada terbuka. 1. Paku mana yang cepat mengalami korupsi? Paku pada wadah B dan C karena terdapat air dan oksigen di dalamnya yang menyebabkan percepatan korosi. 2. Paku mana yang tidak mengalami korupsi? Paku pada wadah D dan cuka. Pada percobaan asam cuka tidak terjadi korosi karena asam cuka merupakan asam lemah. Paku pada wadah E, paku plus minyak tanah. Pada percobaan minyak tidak terjadi korosi karena minyak memiliki sifat kompetisi logam dari korupsi. 3. Paku mana yang paling rentan terkena korosi?
Paku pada wadah A, B, dan E. 4. Berdasarkan tabel 1, jelaskanlah hal-hal apakah yang menyebabkan terjadinya korosi pada wadah A yang berisi paku saja. Terjadi korosi karena adanya oksigen. Paku yang dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi air dan air laut, paku menjadi berkarat. Ini disebabkan adanya air dan oksigen di dalam gelas plastik. Nah, bandingkanlah bagaimana kecepatan korosi yang terjadi pada wadah A, paku kosong wadah terbuka, wadah B, paku terkait wadah terbuka. Pada keadaan mana karat paling banyak terbentuk? Jelaskanlah mengapa demikian. Karat banyak terjadi pada paku wadah B. Pada wadah A yang terjadi pada wadah A cepat karena hanya ada oksigen di dalamnya. Paku pada wadah B yang terjadi pada wadah B cepat karena ada oksigen dan air yang menyebabkan percepatan korosi pada paku. Dilanjut dengan Kak Nurul. Nomor 6. Bagaimanakah pengaruh penambahan larutan bersifat asam terhadap korosi? Jelaskan alasanmu. Pada percobaan asam cuka tidak terjadi korosi karena air jeruk dan asam cuka merupakan asam lemah. Ketujuh, bagaimanakah pengaruh penambahan air laut terhadap kecepatan korosi? Jelaskan alasanmu. Air laut banyak mengandung garam, oleh karena itu, air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Nomor 8, berdasarkan percobaan tersebut, bagaimanakah cara menghambat terjadinya korosi? Ke-1, mengecat mencegah logam berkarat. Lapisan cat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Kedua, lapisan oli bisa mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air dan harus dioleskan secara berkala. B. Berdasarkan tabel 2, wadah tertutup. 1. Paku mana yang paling cepat mengalami korosi? Jelaskan mengapa demikian. Paku pada wadah G karena terdapat air di dalamnya. Kedua, paku mana yang paling lambat mengalami korosi? Jelaskan mengapa demikian. Paku pada wadah F karena tidak ada air dan oksigen di dalamnya. 3. Paku mana yang tidak mengalami korosi? Paku dan wadah V pada paku saja. Keempat, bandingkanlah bagaimana kecepatan korosi yang terjadi pada wadah B, paku, dan air dalam wadah terbuka dengan wadah G, paku, dan air dalam wadah tertutup. Pada keadaan mana karat paling banyak terbentuk, wadah terbuka atau tertutup? Jelaskanlah mengapa demikian. Paku pada wadah B lebih cepat mengalami korosi karena adanya air H2O dan oksigen O2 yang menyebabkan percepatan korosi, sedangkan pada wadah G lebih lambat mengalami korosi karena hanya ada air H2O di dalamnya. Kelima, mengapa pada wadah F paku tidak mengalami korosi? Karena pada paku wadah F di dalamnya tidak ada air dan oksigen. Keenam, berdasarkan tabel 2, apa faktor penghambat terjadinya korosi? Berdasarkan paku pada wadah F dan menjadi penghambat terjadinya korosi adalah tidak adanya air dan oksigen. Ketujuh, mengapa besi yang disimpan dalam udara yang kering akan lebih awet bila dibandingkan di tempat yang lembab? Karena yang dibutuhkan paku di tempat lembab adalah air dan oksigen, sedangkan di tempat kering tidak ada air, jadi paku lebih awet dibandingkan paku yang di tempat lembab. Kedelapan, mengapa paku yang digunakan dalam percobaan harus diamplas terlebih dahulu? Amplas tersebut akan menggores bagian permukaan paku. Ini menjadi faktor yang mempercepat korosi, sehingga pada hari kedua ketiga paku sudah mengalami perubahan. Kesembilan, secara keseluruhan bagaimana perbandingan korosi yang terjadi pada paku yang ditempatkan dalam wadah terbuka dan wadah tertutup? Pada wadah terbuka terdapat oksigen yang menyebabkan percepatan korosi. Pada wadah tertutup tidak terkena oksigen, jadi korosi yang terjadi pada wadah tertutup lambat. Dilanjut dengan Kak Susanti. Tulis Ananda berdasarkan informasi dan pertanyaan yang telah Ananda dapatkan. 1. Paku pada wadah G karena terdapat air di dalamnya. 2. Paku pada wadah F karena tidak ada air dan oksigen di dalamnya. 3. Paku pada wadah F, paku saja.
4. Paku pada wadah B lebih cepat mengalami korosi karena adanya air H2O dan oksigen O2 yang menyebabkan percepatan korosi. Sedangkan pada wadah G lebih lambat mengalami korosi karena hanya ada air H2O di dalamnya. 5. Karena pada paku wadah F di dalamnya tidak ada air dan oksigen. 6. Berdasarkan paku pada wadah F, yang menjadi penghambat terjadinya korosi adalah tidak adanya air dan oksigen. 7. Karena yang dibutuhkan paku di tempat lembab adalah air dan oksigen, sedangkan di tempat kering tidak ada air. Jadi paku lebih awet dibandingkan paku yang di tempat lembab. 8. Amplas tersebut akan menggores bagian permukaan paku. Ini menjadi faktor yang mempercepat korosi, sehingga pada hari kedua-ketiga paku sudah mengalami perubahan. 9. Pada wadah terbuka terdapat oksigen yang menyebabkan percepatan korosi. Pada wadah tertutup tidak terkena oksigen, jadi korosi yang terjadi pada wadah tertutup lambat. Korosi merupakan kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Berdasarkan percobaan di atas, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan korosi. 1. Air dan kelembapan udara. 2. Permukaan logam yang tidak rata. 3. Terbentuknya sel elektrokimia. Berdasarkan percobaan di atas, tuliskan cara pencegahan korosi. 1. Pembalutan dengan plastik. 2. Mengontrol kelembapan udara. Pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 1. Tuliskan pengertian dari korosi. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. 2. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan korosi. 1. Air dan kelembapan udara. 2. Permukaan logam yang tidak rata. 3. Elektrolit. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. 3. Berdasarkan percobaan di atas, tentukan cara pencegahan korosi. 1. Pembalutan dengan plastik. 2. Mengontrol kelembapan udara. 4. Korosi pada logam seperti besi dapat dianggap sebagai peristiwa elektrokimia di alam. Tuliskan reaksi lengkap dari korosi besi dalam larutan netral. Anoda 2Fe, 2Fe2+, ditambah 4E-. Katoda 2H2O, O2, 4E-, 4OH-. Reaksi redoks O2 ditambah 2Fe ditambah 2H2O, 2Fe2+ ditambah 4OH-, 2Fe2+ ditambah 4OH-, 2FeOH2. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ihwa. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu dan mencegah terjadinya korosi dengan benar. Ya. Berdasarkan informasi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bab ini. Hipotesis. 1. Bagaimana cara mendapatkan pada lubang? 2. Bagaimana mengatasi korosi pada lubang? 3. Bagaimana cara mengatasi dengan metode pelaksana? 4. Bagaimana mekanisme reaksi metode pada perlindungan? Berdasarkan problem di atas, berdasarkan hipotesis awal tentang lapisan cap mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika kores, maka korosi mulai terjadi dan dapat menyebar di bawah cat yang masih utuh. 2. Lapisan oli atau minyak bisa mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air dan harus dioleskan secara berkala. 3. Dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang terlindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektrode yang sangat rendah, biasanya MP. Jika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera elektron ke logam pelindung sehingga reaksinya akan berlangsung pada logam pelindung. Oleh karena oksidasi, maka lama-kelamaan dapat habis dan harus selalu diganti dengan yang baru.
periodik. Penggunaan logam yang lebih reaktif akan menempatkan logam sebagai min atau bertindak sebagai anode dalam sel elektrokimia korosif. Penggunaan logam Mg N0 sama dengan min 37 ini untuk perlindungan logam Fe N0 sama dengan min 437. Penggunaan logam Mg N0 sama dengan min 37 untuk perlindungan logam Fe sama dengan min 0,3. Mg akan bertindak sebagai anode yang teroksidasi, sedangkan Fe menjadi katode di mana reduksi berlangsung. Anode Mg plus N, katode Fe setengah 2A H2O plus 2E min 2O min. Saya serahkan kepada Yunia. Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini berdasarkan data collection di atas. 1. Berdasarkan reaksi 1, reaksi apa yang terjadi pada logam Fe? Reaksi yang terjadi pada logam Fe adalah reaksi oksidasi perkaratan pada besi. 2. Berdasarkan reaksi 1, reaksi apa yang terjadi pada gas O2 dan H2O? Yang terjadi pada O2 dan 2O adalah reaksi reduksi. 3. Berdasarkan reaksi 1, zat apa yang terbentuk pada reaksi redoks jika logam Fe bereaksi dengan O2 dan H2O? Endapan karat besi Fe2O3 kali H2O. 4. Tuliskan E reduksi dari Fe dan Mg dan bandingkan nilai E dari kedua unsur tersebut berdasarkan data pada reaksi 2. E0 plus 1,93 F. Nah, berdasarkan reaksi 2, reaksi apa yang terjadi pada logam Mg? Mg akan teroksidasi. 6. Berdasarkan pertanyaan nomor 5, apa penyebab logam Mg pada penggantian F pada reaksi 2 tersebut? Hubungkan dengan nilai E reduksi dari kedua unsur tersebut. Nilai EO Mg lebih kecil dibanding Fe. 7. Berdasarkan pertanyaan nomor 6, simpulkan apa yang disebut dengan metode perlindungan katode pada perlindungan logam Mg terhadap logam Fe untuk mencegah terjadinya korosi. Menggunakan logam lain Mg yang reaktif sebagai anode korban. Tuliskan hipotesis Ananda berdasarkan informasi dan pertanyaan yang telah Ananda dapatkan. 1. Reaksi yang terjadi pada logam Fe adalah reaksi oksidasi perkaratan pada besi karena ketika besi berikatan dengan oksigen di udara atau dengan unsur lain dalam air, maka akan terjadi reaksi elektrolisis di mana unsur yang memiliki EO sel lebih kecil akan mengalami oksidasi berada pada kutub anoda plus, dan yang EO yang lebih besar akan mengalami reduksi berada pada kutub katoda. Min. 2. Yang terjadi pada O2 dan H2O adalah reaksi reduksi, karena elektron dari hasil oksidasi Fe akan mereduksi gas O2 dan tetesan air H2O, seperti reaksi pada katoda di reaksi 1. 3. Endapan karat besi Fe2O3 kali H2O. Reaksi dari ion bebas. Reaksi dari ion besi Fe, ion yang terbentuk pada daerah anode terurai dalam air dan bereaksi dengan O2 membentuk Fe3+ dalam karat. Fe3+ plus O2, Fe2O3. 4. EO redox.
plus 1,93 V. 5. Mg akan teroksidasi. Mg akan teroksidasi menggantikan unsur Fe agar reaksi perkaratan besi dapat dicegah dengan mengganti unsur lain seperti Mg yang mudah teroksidasi. 6. Nilai EO Mg lebih kecil dibanding Fe. Nilai EO Mg lebih kecil dari nilai EO Fe, maka Mg akan lebih duluan teroksidasi. Semakin kecil nilai EO, maka semakin mudah unsur tersebut teroksidasi, berkarat. 7. Menggunakan logam lain, Mg, yang lebih reaktif sebagai anode korban. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mencegah korosi. Untuk mencegah hal ini terjadi, ada beberapa cara mencegah korosi yang dapat kamu lakukan, yaitu 1. Pengecatan berfungsi untuk melindungi besi agar tidak bersentuhan dengan air dan udara. Beberapa jenis cat yang mengandung timbal dan seng akan lebih baik dalam melindungi besi. Pastikan proses pengecatan dilakukan dengan sempurna. Jangan sampai ada bagian yang tidak tertutup oleh cat. Hal ini karena besi yang terlapisi cat juga akan terkorosi jika bagian yang tidak terlapisi cat mulai terkorosi. 2. Melapisi logam dengan krom. Chromium plating. Krom, Cr, memberi lapisan pelindung. Pada logam melalui proses elektrolisis sehingga logam yang dikrom akan terlihat berkilap. Krom masih dapat memberikan perlindungan meskipun pada suatu lapisan krom tersebut ada yang rusak. Krom bisa digunakan untuk kendaraan bermotor, misalnya saja bumper atau pelek mobil. 3. Membuat paduan logam, stainless steel. Paduan pada logam yang sering dipakai ialah stainless steel. Campuran dari 74% bersih, Fe, 18% nikel, Ni, dan 8% krom, Cr. Contohnya pada peralatan dapur atau makan yang terbuat dari stainless steel. Itulah penyebab dari terjadinya karat atau korosi, serta berbagai cara pencegahannya yang bisa kamu lakukan. Tentu saja kamu tidak ingin karat ada di benda logam yang ada di sekitarmu. Prinsip perlindungan katode untuk mencegah korosi. Perlindungan katode dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensi elektrode yang sangat rendah, biasanya Mg. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung, sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Oleh karena logam pelindung teroksidasi, maka lama-kelamaan dapat habis dan harus selalu diganti dengan yang baru secara periodik. 1. Jelaskan bagaimana kalsium Ca dapat melindungi besi Fe dari korosi. EO Fe sama dengan min 0,44 volt dan EO Ca sama dengan min 2,76 volt. Potensial reduksi Ca lebih kecil dibandingkan potensial Fe. Hal ini membuat Ca lebih bersifat reduktor atau lebih mudah bersifat oksidasi. Metode ini disebut pelindungan katodik atau pengorbanan anodik. Potensial reduksi Ca lebih kecil dibanding potensial Fe. Hal ini membuat Ca lebih bersifat reduktor atau lebih mudah bersifat oksidasi. Metode ini disebut pelindungan katodik atau pengorbanan anodik. 2. Perhatikan data EO setengah reaksi reduksi berikut ini. Fe 2+ tambah 2E Fe E 0 reduksi min 0,44 F. Ag plus tambah E min Ag EO reduksi sama dengan plus O, 80 F. AU 3+ tambah 3E sampai AEO reduksi sama dengan plus 1,42. Cr 3+ tambah 3E min Cr sama dengan O,74 V. A mana yang lebih mudah terkorosi? 1. Fe atau AO sama dengan Fe. 2. Fe atau Ag sama dengan Fe.
3. Ag atau AU sama dengan Ag. 4. Fe atau Cr sama dengan Cr. 5. Ag atau Cr sama dengan Cr. 6. AU atau Cr sama dengan Cr. B. Jika kita ingin melindungi besi dari korosi dengan menggunakan perlindungan katode, logam mana yang kita gunakan berdasarkan data EO reduksi dari beberapa logam di atas dan jelaskan. Prinsip perlindungan katode adalah dengan menghubungkan logam besi dengan logam lain, yang potensialnya reduksinya lebih kecil dibandingkan dengan besi sehingga besi mengalami reduksi dan bertindak sebagai katoda, sedangkan logam lain itu mengalami oksidasi dan bertindak sebagai anoda. Di antara logam di atas yang paling baik dalam melindungi besi dari perkaratan adalah Fe. Ya, segitu saja penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.